Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kompor Medan. Apa itu kompor Medan? Ya, bukan kompor yang berada di Medan Sumatera Utara, bukan ya. Akan tetapi Medan di sini adalah lapangan. Kompor lapangan, kompor yang digunakan di lapangan ya. Tentunya di lapangan ini adalah di alam terbuka, di mana kita sulit mendapatkan sumber daya. Nah, tentunya kita bisa memanfaatkan benda-benda di sekitar kita yang akan kita manfaatkan dan kita gunakan sebagai kompor darurat. Nah, apa saja alat dan bahan yang kita perlukan? Ya, yang pertama bahannya dulu. Nah, di sini kita memiliki kaleng bekas ya, teman-teman bisa mencari kaleng-kaleng bekas yang jenisnya seperti ini ya. Nah, ini kaleng minuman bekas, bisa kalian manfaatkan. Kemudian yang selanjutnya adalah lilin ya. Lilin sebagai pengganti parafin ya, yang akan kita gunakan sebagai bahan bakar utamanya. Kemudian yang selanjutnya adalah kapur tulis. Kapur tulis ini berfungsi untuk membuat api menjadi tahan lama nantinya ya. Ini kapur bisa teman-teman dapatkan di toko alat tulis terdekat ya. Biasanya harganya Rp500 dapat 3 ini. Ya, baik. Begitu teman-teman. Lalu bagaimana cara membuatnya? Tentunya kita juga memerlukan alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat kompor Medan ini ya. Kita memiliki cutter di sini ya, yang agak besar sebagai pemotong. Nah, ini nanti yang akan kita pakai adalah yang bagian bawahnya ini ya. Kita potong seperti itu. Tingginya tidak perlu terlalu tinggi teman-teman, sedikit saja, sekitar 2,5 sampai 3 cm saja. Nah, mari kita praktikan ya. Nah, untuk memudahkan pemotongan, ini di Kak Aryo di sini ada alat bantu ya, sebagai pelurus saja supaya permukaan atasnya nanti tidak bergelombang. Nah, supaya lebih lurus ya. Nah, caranya seperti ini ya, semoga terlihat ya. Nah, kita tempel seperti ini. Oke. Kemudian kita putar. Nah, di sini kita sudah ada garisnya teman-teman. Nah, ini belum ada garisnya ini. Nah, di sini kita sudah ada garisnya. Nah, kita tinggal mengikuti pola ini, kita potong saja. Nah, kalau ada garisnya lebih mudah gitu ya. Hati-hati ketika memotong, apalagi menggunakan benda tajam seperti ini. Nah, jadi pastikan jari-jari teman-teman tidak berada di bawah pisau ya, di atas pisau. Nah, pastikan seperti itu. Nah, oke, ini teman-teman yang akan kita pakai sebagai kompor darurat seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana cara selanjutnya? Nah, kita masukkan kapur dan lilin ke dalam wadah ini ya. Dipotong-potong. Misalnya ini Kak Rio punya 3 kapur. Ada masukkan semuanya ya. Kalau kurang bisa ditambahkan, nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan besar wadah yang teman-teman miliki. Kemudian lilin ya, supaya lebih mudah ini kalian potong-potong juga ya. Kita pakai 2 lilin insya Allah cukup. Kayak gunting kalau kesulitan ya.
Nah, setelah ini ya, kita bakar lilin sampai lilin itu mencair dan menenggelamkan kapur-kapur yang ada di bawah sini ya. Nah, tapi supaya lebih aman, Kak Ade memakai alas. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, ini namanya tungku darurat juga. Ini membuatnya dadaan. Jadi bahannya dengan papan ya, yang ditancapkan beberapa paku sebagai penyangga pancinya nanti. Nah, kita tarik di sini. Nah, oke. Kemudian kita bakar lilinnya ya, sampai semua lilin yang ada di dalam meleleh. Baik, sambil menunggu lilin ini mencair dan melelehkan lilin-lilin yang lain, nah teman-teman bisa menyiapkan alat dan bahan yang akan teman-teman masak nantinya ya. Di sini kita praktikkan juga ya. Kita pakai panci. Kalau di lapangan biasanya pakai panci yang itu ya, panci lapangan juga, tapi ini karena menyediakan panci dapur biasa. Nah, caranya teman-teman, nanti teman-teman letakkan di atas ini ya. Nah, jangan lupa taruh air dulu supaya enggak goyang-goyang. Ini karena juga sudah menyediakan air. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah mulai banyak yang meleleh. Nah, teman-teman bisa meletakkan panci di atas kompor ya. Nah, ini kita tunggu saja. Nah, tipsnya teman-teman, paku yang ada di penyangga ini, yang digunakan sebagai penyangga ini, jangan sampai lebih rendah dari kompornya ya, karena nanti pancinya justru akan nempel di kompor, jadi apinya tidak maksimal ya. Jadi usahakan jika nanti teman-teman membuat papan seperti ini ya, sama seperti yang Kak Rio buat, usahakan pakunya lebih tinggi daripada kompornya. Nah, ini sambil menunggu lilin meleleh bisa diletakkan di atas ini sambil menunggu airnya panas. Nah, kalau apinya maksimal besar, ini tidak sampai 5 menit atau 10 menit, ya 10 menit maksimal, 1,5 gelas air bisa mendidih, insya Allah ya. Bisa teman-teman praktikan. Ini nanti bisa dibuat untuk memasak telur rebus bisa, atau mungkin bikin air panas juga bisa untuk membuat kopi atau susu begitu. Nah, ini ya. Nah, harapannya nih teman-teman bisa membuat dan bisa mempraktikkan cara membuat kompor Medan yang sederhana ya. Kalau teman-teman punya bahan-bahan makanan, bisa langsung dimasukkan ke bahan makanan di sini juga. Gitu ya teman-teman, tutorial membuat kompor lapangan dari Kak Rio. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.